dari oknum penjual? Melalui Instagram, Bu. Melalui Instagram. Membahas terkait penipuan penjualan tiket konser Coldplay ini, saat ini saya sudah terhubung dengan Sarafina, salah seorang korban penipuan tiket konser Coldplay, dan kuasa hukumnya Zainul Arifin. Ya, selamat sore. Ya, selamat sore. Ya, saya ke Mbak Sarafina dulu. Mbak Sarafina, sebelumnya seperti apa metode Anda membeli tiket dari oknum penjual? Melalui Instagram, Bu. Melalui Instagram. Apakah Anda diberi informasi oleh orang lain atau Anda saat browsing atau apa langsung melihat ada penawaran penjualan tiket atau seperti apa? Ya, pas saya lagi browsing sendiri aja gitu, ada penjualan tiketnya. Gitu. Berapa tiket yang Anda beli waktu itu untuk pembelian Anda sendiri? Pembelian saya sendiri satu tiket. Satu tiket ya. Dikatakan Anda berani membayar bahkan lebih mahal dari tiket harga resmi yang dijual. Berapa Iya, Bu. berapa besarannya uang yang Anda keluarkan untuk oknum penjual tiket ini? 1.450.000. 1.450.000 untuk kategori apa itu? Kelas apa? Cat 6, Bu. Yang cat 6. Oh, Kategori 6. seat ya, berarti tempat duduk ya. Harusnya itu harga berapa kalau harga yang dijual? Harganya 1.250.000, 200.000-nya dia mengatakan sebagai fee. Oke, baik. Nah, kemudian apa yang membuat Anda yakin untuk membeli tiket konser Coldplay ini? Apakah Anda benar-benar yakin atau awalnya memang ada keraguan, namun akhirnya Anda tetap membayar tiket ini? Awalnya saya ragu, Bu, tapi karena dia meyakinkan, saya pasti dia dapat itu tiket dan tidak ada embel-embel biaya lagi, ya saya setuju aja gitu, Bu. Begitu ya. Nah, ada perjanjian kapan tiket itu akan dikirimkan atau Anda ambil bentuk fisiknya atau seperti apa? Atau akan di email ke email Anda? Setelah transfer, siangnya kan saya transfer, malamnya dijanjikan untuk dikirimkan tiketnya via email. Tapi setelah saya tunggu-tunggu, tidak ada itikat baik dari dia untuk memberikan, malah saya disuruh membayar lagi dengan sejumlah uang yang cukup besar untuk bisa mendapatkan tiket itu. Oh, tanggal berapa Anda membeli tiket itu? Tanggal 17 Mei. 17 Mei ya. Nah, uang yang diminta kembali itu alasannya apa? Untuk apa itu uang yang diminta kembali padahal tiket belum Anda pegang? Untuk apa, biar apa, dananya biar bisa ditarik lagi gitu, Bu, sebagai jaminan gitu. Baik. Nah, disitulah Anda merasa Anda sudah tertipu, seperti itu, Mbak Sarafina? Ya, saya udah mulai curiga, kok saya disuruh bayar lagi gitu. Bayar seharga tiket yang seharga biaya yang Anda berikan sebesar 1,4 atau lebih besar lagi? Lebih lagi, Bu. Dia minta 1 juta lagi, ditambahkan 1 juta lagi. Jadi dia totalnya tuh dia minta lagi tuh 2.450.000 untuk ditransfer kembali seperti itu. Nah, Anda ini membeli sendiri saja untuk pribadi, untuk diri sendiri, atau mungkin ada dengan teman-teman untuk membeli sama-sama di Instagram ini? Sendiri aja, Bu. Sendiri. Baik, saya ke kuasa hukum Anda, yaitu Zainul Arifin. Ya, Pak Zainul? Ya. Ya, apa langkah hukum yang sudah Anda lakukan terkait klien Anda menjadi korban penipuan tiket konser Coldplay ini? Oh ya, barang tentu tadi kita sudah membuat laporan polisi ya, langkah hukum awal yang kita lakukan. Sebelumnya memang kita sudah mencoba untuk memecat si pelaku supaya untuk mengembalikan kerugian korban. Namun karena tidak ada etikat baik, maka dari itu hari ini kita mengambil upaya hukum. Nah, para korban yang memberi kuasa ke kita itu kan ada
13 orang dengan kerugian 63 juta rupiah. Nah, dengan kerugian begitu kita meyakini masih banyak lagi korban-korban yang di luar sana mengalami hal yang serupa. Nah, untuk itu kita berharap nanti para korban yang mengalami kerugian yang sama untuk segera melakukan upaya hukum. Nah, pada tentu upaya hukumnya akan kita kawal sampai dengan proses penyelidikan, kemudian sampai pelimpahan dan proses persidangan. Karena kita berharap uang ini bisa dikembalikan melalui tindak pidana pencucian uang. Nah, salah satu pasal yang dikenakan adalah pasal tindak pidana pencucian uang. Begitu. Tindak pidana pencucian uang ya. Nah, Ya. berarti dengan total 13 korban penipuan dengan total kerugian 63 juta ini bukan berarti ada sekitar puluhan tiket atau bahkan ratusan tiket yang sudah ditipu seperti itu ya Pak Zainul ya? Iya, betul, ada hampir ratusan. Karena ini kan satu orang bisa membeli 10 tiket, 4 tiket, ada yang beli 6 tiket, karena dia dengan kawan ke kawan, kemudian dengan beberapa keluarga. Maka dari itu sudah banyak juga yang membuat laporan-laporan polisi di wilayah kepolisian di Polda maupun Polres. Maka itu kita berharap dari kawan-kawan Barreskrim bisa untuk mengambil alih sehingga proses ini menjadi transparan begitu kan. Ya, seperti yang Anda katakan dalam statement Anda di tayangan sebelumnya, konser sebelumnya juga dari grup musik girl band asal Korea itu, apakah pelakunya diduga sama dengan pelaku yang saat ini yaitu untuk konser Coldplay? Oh ya sama, jadi ada korban kita dari 13 orang itu ada salah satu korban. Dia juga pernah membeli tiket girl band Blackpink ini dan juga tertipu dengan akun yang sama, tapi dengan nomor yang berbeda. Nah itu yang sangat kita sesalkan lah. Karena kalau dilihat pola-pola ini kan sama dengan pola-pola kayak sindikat lah. Ini banyak teman dan banyak orang-orang untuk melakukan penipuan itu. Nah korban ini kan dimanfaatkan karena melalui media sosial, kemudian dari media sosial itu diarahkan ke WhatsApp. Nah di situ mereka mempengaruhi korban sehingga melakukan transferan uang. Jadi benar-benar pelaku penipuan ini mencari kesempatan ya di saat para penggemar ingin sekali untuk menonton konser November nanti. Nah, kemudian di saat Anda melakukan pelaporan tadi di Barreskrim, apa tanggapan Barreskrim terkait laporan Anda? Ya kita sangat mengapresiasi ya, artinya kawan-kawan di Barreskrim sangat positif, kemudian sangat welcome ke kita dan mereka berharap ada korban-korban yang lain untuk melakukan upaya hukum, karena bagaimanapun juga ini kan harus di proses hukum, karena banyak pola-pola seperti ini terjadi dan kalau tidak dilakukan penindakan hukum maka akan terjadi lagi pola-pola yang sama. Jadi kawan-kawan Barreskrim sangat mendukung untuk melakukan upaya hukum karena itu bagian dari penegakan hukum. Dan kawan-kawan juga mengenalkan terkait dengan pasal tindak pidana pencucian uang. Nah, ini adalah upaya salah satu untuk mengembalikan kerugian para korban. Gitu. Nah, saya kembali lagi ke Mbak Sarafina. Ya, Mbak Sarafina, dari pengalaman Anda menonton konser dan membeli tiket secara online, apakah modus pelaku ini menurut Anda lazim gitu seperti sehingga Anda tidak curiga, ataukah apakah ini pengalaman pertama Anda membeli tiket online dan ditipu oleh penjual tiket tersebut? Baru pertama kali ya Bu saya beli online. Biasanya sih saya langsung ke websitenya resmi gitu. Baik, berarti apakah Anda memang sudah tidak mempunyai akses untuk membeli tiket resmi sampai akhirnya Anda memutuskan untuk memilih akun Instagram ini untuk membeli tiket dari pelaku penipu ini ya? Karena kan kalau kita waktu pas hari Rabu masuk itu kan terlalu penuh ya, banyak orang yang pada membeli, jadi susah gitu untuk masuknya. Ya mungkin saya berpikir dengan jalan pintas mungkin bisa, ternyata saya ketipu. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Sarafina dan juga Zainul Arifin sebagai kuasa hukumnya. Semoga kasus ini dapat terus ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian dan mendapatkan solusi yang terbaik ya terkait kasus penipuan ini. Baik, terima kasih, selamat sore.